Om percaya adik-adik di rumah semuanya sehat, kuat di dalam Tuhan. Nah, saat ini kita akan memulaikan ibadah kami ya. Semuanya kita tutup matanya, tundukkan kepalanya. Yuk lipat tangannya, tundukkan kepalanya dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Tuhan begitu baik buat kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan urapi kami Tuhan, Tuhan berkati kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati jalannya ibadah kami dari mulai awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami akan memulaikan, kami alaskan dengan nama yang ajaib, nama yang luar biasa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saat ini kita siap memuji Tuhan yang sudah siap, tepuk tangan. Musik. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Betapa senang menjadi keluarganya. Lagi ya kita katakan ya, ku cinta keluarga Tuhan. Haleluya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Siapa yang masih semangat memuji Tuhan? Saya. Boleh angkat tangannya. Kita akan menari, memuji, bahkan melompat buat Tuhan kita. Kita katakan satria kerajaan Allah. Yuk sama-sama katakan. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga. Kita jagoan hebat lagi. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga. Kita jagoan hebat lagi ya, lebih semangat lagi. Yuk katakan satria. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga. Kita jagoan. Sekali lagi ya, katakan satria kerajaan Allah, satria kerajaan Allah, satria kerajaan. Kita apa?
Jagoan hebat. Sama-sama yuk kita menari. Menari, memuji, melompat Buat Tuhan. lagi ya, lebih semangat lagi, katakan satria. Satria kerajaan Allah. Haleluya. Kita apa? Kita jagoan hebat lagi. Kita ini satria kerajaan Allah. Haleluya. Satria kerajaan surga. Kita jagoan. Sekali lagi ya Om, mau lihat lebih semangat lagi, satria kerajaan Allah. Satria kerajaan Allah. Satria. Kita apa? Kita jagoan hebat. Menari, menari, memuji, melompat Buat Tuhan. Yuk kita mau menari buat Tuhan kita yuk. Menari, memuji, melompat, melompat. Buat Terakhir ya, Tuhan. kita mau menari buat Tuhan kita, lebih lucu lagi. Menari, memuji, memuji, melompat, melompat. Buat Tuhan. Yuk kita mau melompat buat Tuhan kita. Melompat. Buat Tuhan. Terakhir ya, yang tinggi lompatnya. Melompat. Buat Tuhan. Yeay. Satria kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa kalau kita sudah siap diterima kebenaran firman Tuhan, pasti kita diberkati. Nah, adik-adik, siapa yang sudah siap diberkati? Amin. Yang sudah siap, mari berdiri bersama-sama. Atau kita tetap berdiri dan kita akan menyanyi, kita menyembah Tuhan dan kita berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Kasih Tuhan. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Terima berkat-Mu, ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Yesuslah penolongku, Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku
rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takut, terima berkat, ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Ku terima berkat-Mu, ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku melimpah bersama. Haleluya. Haleluya Tuhan. Glory. Haleluya. Kami sorry. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Pujian, syukur, hormat, dan pengagungan hanya milik-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Engkau Allah yang luar biasa. Glory, glory. Haleluya. Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kata, ku terima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Ku terima janji-Mu, berkat-Mu, ku terima berkat-Mu. Haleluya. Ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Adik-adik, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak sudah siap diberkati oleh Tuhan. Sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua, berkati hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Tante yakin adik-adik semua yang di rumah dalam keadaan sehat dan luar biasa. Puji Tuhan. Ayo kita siapkan Alkitab kita. Kita mau baca Alkitab terlebih dahulu. Kita mau baca firman Tuhan. Terdapat di dalam kitab Ezra pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Adik-adik, pada saat pagi hari ini kita mau belajar tentang seorang tokoh yang bernama Ezra. Siapakah Ezra? Ezra adalah seseorang yang sangat pintar tentang Alkitab. Alkitab mencatat bahwa Ezra adalah seorang Alkitab. Karena apa? Ezra sangat mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Saat ini Ezra sedang berada di negeri yang asing. Kalau dikatakan negeri yang asing berarti Ezra sedang tidak berada di negerinya sendiri. Di negeri orang lain saat ini Ezra berada. Di negeri yang bernama Persia. Saat ini Ezra berada di negeri Persia. Sudah berada di negeri orang lain, sudah berada di negeri asing. Ezra pun menjadi seorang tawanan adik-adik. Jika kita sudah menjadi seorang tawanan, yang dikatakan sebagai orang tawanan, berarti orang itu tidak bebas. Tidak bebas jalan ke sana kemari, tidak bisa bebas keluar masuk. Tidak bebas. Karena apa? Sedang menjadi seorang tawanan. Tapi adik-adik, ada satu kabar gembira. Pada suatu hari, Ezra diizinkan oleh Raja Negeri Persia untuk pulang ke negerinya. Nama raja itu adalah Raja Artasasta. Raja Artasasta. Adik-adik, Raja Artasasta ini adalah raja yang tidak mengenal Allah. Tetapi Tuhan melembutkan hati raja agar Ezra bisa pulang ke negerinya. Adik-adik, Ezra saat itu pulang tidak sendiri. Ezra bersama teman-teman sebangsanya. Ezra pulang ke negerinya yang bernama negeri Israel. Adik-adik masih ada yang ingat tentang cerita bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan? Tentu sangat ramai, bukan adik-adik? Sangat ramai. Israel tidak pulang sendiri. Ezra tidak bebas sendiri. Tetapi apa? Tuhan membebaskan Ezra bersama seluruh umatnya, yaitu seluruh bangsa Israel. Adik-adik, Tuhan saja bisa memakai seorang yang tidak mengenal Tuhan, yaitu Raja Artasasta. Nah, bangsa Israel bisa keluar tentu karena penyertaan Tuhan, tentu karena tangan Tuhan yang kuat. Sehingga apa? Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari negeri Persia, yang merupakan salah satu penggenapan janji Tuhan. Nah, adik-adik, jadi dulu Tuhan pernah berjanji kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan melepaskan bangsa Israel. Tuhan akan membebaskan bangsa Israel, bukan menjadi orang tawanan lagi. Karena apa? Mereka bisa pulang ke negerinya. Dan saat ini di zaman Ezra, Tuhan menggenapi janjinya kepada umatnya. Tuhan Yesus tidak pernah berdusta. Nah, adik-adik, dari cerita ini ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, Tuhan membawa umatnya kembali dari pengasingan ke Yerusalem seperti yang dijanjikannya. Yang kedua,
Tuhan dapat menggunakan raja-raja Persia. Tuhan dapat menggunakan raja-raja yang tidak mengenal Tuhan untuk menggenapi rencananya. Yang ketiga, Tuhan ingin bangsa Israel, Tuhan ingin umatnya setia kepada perjanjian. Adik-adik, yang adik-adik harus ketahui, kenapa sih kok lalu bangsa Israel harus menjadi tawanan di negeri Persia? Adik-adik, bangsa Israel melakukan kesalahan. Apa kesalahan mereka? Mereka tidak setia menyembah Tuhan. Mereka tidak setia menyembah Allah Israel. Sehingga apa, adik-adik? Mereka pun harus menjadi seorang tawanan di negeri Persia. Karena apa? Mereka tidak setia. Mereka menyembah Allah lain. Sehingga mereka harus menjadi tawanan di negeri orang lain. Nah, adik-adik, tetapi di saat bangsa Israel mau mengakui dosa mereka, di saat bangsa Israel mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan mendengar mereka. Tuhan mendengar mereka. Sehingga apa? Mereka bisa pulang ke negeri mereka. Nah, sama seperti adik-adik. Nah, ketika adik-adik di rumah, di saat adik-adik melakukan kesalahan, ayo datang sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, lalu bertobat. Adik-adik, orang yang dikatakan bertobat adalah berarti tidak mengulangi kesalahan. Di saat kita sudah datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan, lalu kita bertobat, kita tidak mengulangi kesalahan kita, maka Tuhan yang mengasihi kita akan mengampuni kita. Sama seperti umatnya bangsa Israel. Di saat mereka mau bertobat, di saat mereka mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan menggenapi janjinya. Adik-adik, ayo, tante percaya semua adik-adik pasti akan Tuhan berkati. Pasti adik-adik akan ditolong oleh Tuhan. Karena apa? Di saat kita mau mengakui kesalahan kita, di saat kita mau bertobat, Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati adik-adik yang di rumah. Untuk itu adik-adik, pada saat ini, ayo kita melihat dari seorang tokoh yang bernama Ezra. Ezra adalah seorang yang taat. Taat berarti mendengarkan perintah Tuhan, adik-adik. Mendengarkan perintah Tuhan. Nah, di saat Tuhan mau menggenapi rencana di dalam kehidupan kita semua, yang kita harus lakukan, kita mengenal Tuhan. Dengan cara apa adik-adik bisa mengenal Tuhan? Dengan cara membaca firman. Nah, sama seperti sekarang. Nah, adik-adik bisa tahu cerita tentang Ezra karena membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Jadi kalau misalnya malas baca firman Tuhan, malas baca Alkitab, bagaimana bisa mengenal Allah? Jadi adik-adik, jangan biarkan Alkitab kita berdebu di rumah. Tapi ayo kita mau baca Alkitab, ya. Baca Alkitab. Nah, adik-adik, ayo kita mau belajar menjadi seorang pribadi yang sama seperti dengan Ezra. Ezra adalah seorang yang taat akan Tuhan. Taat berarti dia dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan Ezra pun adalah seorang yang dicintai oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kehidupan Ezra. Karena apa adik-adik? Meskipun Ezra pintar tentang Alkitab, Ezra bukan hanya pintar. Ezra bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tetapi apa? Ezra mau menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman berarti mau melakukan firman Tuhan. Sama seperti kita semua adik-adik. Saat kita sudah tahu tentang firman, ayo kita mau melakukannya. Karena apa? Di saat Ezra mau taat kepada Tuhan, dia mau melakukan firman Tuhan, Tuhan pakai Ezra menjadi seorang pemimpin yang memimpin bangsanya keluar dari negeri tawanan. Adik-adik, kita mau terus mendekatkan hati kita dengan Tuhan. Jangan pernah kita mau malas baca Alkitab. Karena apa? Janji Tuhan adalah janji yang sempurna. Di saat sama seperti Ezra, Ezra adalah seorang yang taat, sehingga Tuhan sangat mengasihi hidup Ezra. Bahkan Ezra adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Amin. Firman Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengingatkan kita semua, mengingatkan adik-adik
adik-adik dan boleh memberkati kita semua. Ayo kita mau tundukkan kepala, lipat tangannya, kita mau berdoa. Ya. Bapa, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat firman yang telah kami dengar. Kisah yang mengajarkan kami tentang seorang Ezra. Ezra yang bukan hanya saja Tuhan, dia bisa pintar tentang Alkitab, tetapi dia mau melakukan firman Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami semua anak-anak-Mu, kami juga mau belajar sama seperti dengan Ezra. Menjadi seorang pribadi yang taat, yang juga mau melakukan firman Tuhan. Sehingga ada janji-janji Tuhan yang digenapi di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu yang di rumah pada saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi setiap pergumulan mereka Tuhan, biar Engkau yang menolong. Bahkan di masa sekolah mereka saat ini, dan kiranya kepintaran dan hikmat dari Tuhan menjadi milik bagian anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati setiap kami dan kami masyarakat hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.